Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang saya bisa ngobrolin dengan siapa namanya? Pak Yogi Afandi. Ya, Yogi apa? Kenalkan dulu kalau saya ke teman-teman biar semua pada tahu. Oke. Oke ya, saya perkenalan ya. Nama saya Yogi Apandi, umur saya 25 tahun. Status single ya. Status single. Yakin single? Ya, yakin lah. Orang belum Nggak, maksudnya pengalaman. emang saya tahu single cuman udah ada Istilahnya pacar atau pacar kayak gitu. calon apa gimana? Ada lah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada. Ya, saya doakan yang terbaik aja lah. Jadi saya tuh mau nanya gini, di sini tuh kita tuh istilahnya kenal udah ya, kalau untuk pertemanan nggak ada ukuran Seberapa lama kita cuman itu kan tentang istilahnya, kalau untuk pertemanan menurut saya tuh tentang solidaritasnya, meskipun temennya istilahnya baru bentar lama nggak ada, tapi kita tuh kenal dibilang kenal tuh dari pas akhir Desember saya kesini ya. Baru 4 bulan. 4 bulan 4 bulan lah. jalan 4 bulan jalan kita. 10 tahun. Jadi gini, 4 bulan jalan. saya tuh mau menanyakan ke teman-teman saya tuh yang ada di ini ya, istilahnya kayak survei juga supaya mungkin bisa mengingatkan Ya. yang lainnya juga gitu, yang ingin kerja seperti mungkin ya seperti kita gitu di negeri orang, karena kebanyakan orang itu berpikir bahwa di negeri orang itu kerja itu enak, gajinya gede, kayak di pikiran semua orang tuh kayak gitu. Kalau menurut saya tuh, karena teman-teman saya pas saya kerja kesini pun berpikir seperti kayak gitu. Tapi kan belum tentu juga gitu kan, gak semuanya kayak gitu ya. kayak gitu benar. Cuman yang saya bertanyakan tuh kenapa kamu mau kerja Di Saudi di gitu. Saudi gitu, di luar negeri. Oh gitu ya. Ya tepatnya di sini, kita kan di Saudi, di ibu kotanya di Riyadh. Nah, kenapa kamu memutuskan untuk pergi ke sini? Oh, oke. Mau saya jawab ya. Waktu dulu sih kalau pas mau ke sini itu gak ada niat sih sebenarnya. Cuman pas lihat teman ya yang kerja di sini, terus dia bisa umroh, terus kok dia bisa umroh sih, ada di apa namanya di Mekah gitu ya, di depan Ka'bah juga, kok dia bisa, kata. Udah dari sana keinginan mau apa istilahnya, mau umroh itu gede banget gitu. Ya udahlah, jalan satu-satunya ya kalau kita niat umroh terus kita daftar, otomatis itu lama pasti ya, prosesnya lama ya. Lama. Udah gitu gimana caranya pengen agak cepet gitulah pergi ke Saudi Arabia. Nah, Jadi intinya mau ya umroh. kerja, tapi di balik itu ibadah nomor satu. Nah, ibadah no. Ya iyalah, itu harus. Itu ketawa. Nah, udah gitu ya, langsung dilanjut nih. Jadi udah gitu gimana maksudnya, ada niat lain, apakah mau kebebasan atau apa? Enggak, ya sih dulu mah emang ada niatnya ke Malaysia, bukan ke Saudi Arabia. Cuman Tapi kalau saya pikir justru apa? enggak, justru lebih istilahnya lebih bebas di Malaysia negeri kita gitu. Oh, di negeri kita juga. Ya di balik Iya. karena kalau di negeri orang tuh kita melakukan ini takutnya Istilahnya di sini tuh banyak peraturan lah. ya gitu. Di sana sini itu mamnu kayak gitu. Ya benar. Ya, memang sih kan kalau kita ke negeri orang pasti aturannya beda lagi gitu. Cuman kita ke sini kan dulu saya niatnya kan mau umroh juga, ya udah gak ada cara lain selain kita sambil kerja gitu. Ya benar. Biar gimana caranya saya bisa masuk ke Saudi Arabia gitu. Ya udah saya ngambil visa kerja,
Alhamdulillah saya nunggu cuma 1,5 bulan ya. Kalau kita niat umroh terus daftar umroh itu lama bro. Belum Lama. tentu Belum tentu dapat itu dapat, karena soalnya pokoknya prosesnya dapat sesuai karena kalau sekarang apalagi kayak sekarang gitu pandemi COVID-19 kayak gini kan, wah udah itu. jangankan orang istilahnya semua orang terutama orang Islam gitu kan pengen banget buat ngejalanin umroh kayak gini tuh, tapi dengan adanya Virus ini. virus kayak gini tuh meskipun Kita punya uang punya juga uang ya. gitu kan belum tentu bisa gitu. Soalnya Kita kan juga harus bersyukur sebenarnya di sini, maksudnya benar. kita mungkin kayak kata kamu tuh udah pernah, saya tahu ya udah pernah umroh tuh berapa kali? Udah 3 kali alhamdulillah. Masya Allah udah 3 kali. Alhamdulillah ya, itu sesuatu yang luar biasa lah bagi saya gitu. Alhamdulillah. Iya seperti itu. Jadi tapi yang saya pengen tahu tuh gini, karena kan sekarang gabung bekerja tuh di kalau dari kalau kata saya tuh di hospitality gitu, jadi di kuliner, hotelier, apalah maksudnya di kalau saya tuh mau menanyakan tentang pendapat orang yang baru terjun di dunia kuliner ya, terutama yang saya tanyakan tuh tentang kopi gitu kan, karena saya tuh istilahnya seneng gitu dengan Kopi. berhubungan dengan kopi, mau itu dengan usaha-usahanya karena sangat unik gitu. Nah, kalau menurut kamu tuh kenapa kamu ambil job di rumah sakit dengan ya? enggak, maksudnya Bukan. ya kan dulu di rumah sakit. Kenapa Oke. lebih memilih ambil job dengan di bareng saya gitu, maksudnya di coffee shop gitu. Oh gitu ya. Yang kalau yang pertama ya pengalaman juga sih ya. Pengen lebih tahu lah gitu. Jadi kalau misalkan buat saya pribadi ya, kalau saya kerja di sana sampai bertahun-tahun itu bosan bro. Pengen menikmati suasana baru lah kayak gimana gitu. Apalagi saya kerja udah 4 tahun, terus itu aja yang saya kerjain. Udahlah kata saya, mending nyari pengalaman baru meskipun kerjaan nggak seberapa berat sih gitu. Cuman pengen lebih tahu aja gitu. Apa sih bedanya gitu kerja di sini kayak sama yang di sana itu kayak gimana? Ingin lebih tahu lagi gitu. Sekarang alhamdulillah kan saya jadi banyak taunya gitu dari kerjaan awalnya istilahnya ngantar-ngantar obat, sekarang jadi ngantar-ngantar kopi. Kayak gitu kan ya, alhamdulillah dari sana tuh banyak pengalaman yang saya petik gitu. Tapi kalau menurut saya juga kayak gitu sih, jadi daripada ya kalau menurut saya gitu orang yang kerja tapi karena untuk cari uang doang gitu, itu ya sama-sama kerja, cuman kalau untuk cuman cari uang doang gitu kan, istilahnya pemulung juga kerja itu buat cari uang gitu, tapi benar. kan kita tuh harus ada pengalaman buat istilahnya masa depan kita juga gitu. Buat masa depan. Kalau menurut saya tuh kamu tuh pas gitu ngambil keputusan buat gabung dari istilahnya mungkin di rumah sakit juga kan, itu bukan istilahnya bukan jadi seorang dokternya gitu kan. Iya. Tapi kan kalau di sini mungkin tahun 2 tahun juga ya setahun 2 tahun gitu masih istilahnya buat belajar itu. Kalau kitanya benar-benar serius mungkin nanti pas habis kontrak kerja di sini pulang ke Indonesia dengan bekal ilmu kerja di sini bisa membuka coffee shop atau usaha-usaha di dunia kuliner gitu kan. Ada istilahnya hikmahnya juga, dan
Ya alhamdulillah Eh, banyaklah heeh. pengalaman yang bisa saya petik juga. Asalnya saya dulu nggak bisa buat kue sama sekali kan sekarang bisa sedikit-sedikit juga kan. Iya, iya, benar. Meskipun butuh waktu. Iya benar. Eh, tapi di di sini tuh untuk misalkan pekerjaan, meskipun kita istilahnya ya happy dengan pekerjaan kita gitu kan, tapi tetap kan kalau misalkan buat apa ya, Buat pikiran. buat pikiran gitu, tetap aja kita tuh kan mikirin Keluarga ya yang di rumah jelas itu. kayak saya kemarin Jelas jelas jelas. kayak saya Asli, kemarin bro. gitu kan, ada kabar dari Indonesia bahwa om saya dia istilahnya meninggal gitu kan, kita Iya. ya gak bisa Turut ngapa-ngapain berduka kalau cita. misalkan jauh kayak gini gitu kan. Meskipun di sini tuh apa ya, ya bisa dibilang gitu kita cari kesenangan di sini, istilahnya kita mau ngapain kok bisa cari kesenangan di sini gitu kan, dengan teman-teman, dengan kita refreshing atau Refreshing apa. kayak gitu ya. Tapi kan tetap kalau misalkan kayak ada kabar kemarin kayak gitu, kita cukup sangat lebih sedih gitu, jadi lebih terpukul, bahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat terpukul gitu kan, karena harus kehilangan seseorang dan kita nggak akan pernah ketemu lagi gitu kan untuk selamanya. Selamanya juga. Dengan kita jarak jauh kayak gini, kita tuh istilahnya mau apa, kalau kata-katanya tuh apa, kita memeluk gunung apa daya tangan tak sampai gitu Nah kan. gitu bener. Cuma bisa lihat di video call doang itu juga. Apakah dan dibalik itu juga, maksudnya dengan ada kabar yang tidak mengenakan dari Indonesia sana, dengan adanya kita kan semakin khawatir dengan adanya virus COVID-19 ini di Indonesia. Kita kan ada keluarga di sana, meskipun di sini juga sama-sama terserang virus tersebut, tapi kan kita juga memikirkan buat keluarga-keluarga yang di Indonesia. Apa perasaan, apa maksudnya perasaan yang yang kamu Rasakan gitu kan, buat saat ini buat di posisi sekarang gitu. apakah karena kan saya tahu kamu tuh di sini udah 4 tahun gitu kan, udah Iya. pulang-pulang. Belum pulang-pulang. Apa yang dilakukan ketika mendapat kabar-kabar yang tidak enak dari keluarga ya. keluarga di Indonesia sana gitu? Iya sih. Kalau dari pengalaman saya selama 4 tahun, bahkan dulu pernah ya, bro, saudara saya sampai ke istilahnya dia mabuk lah, sampai dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Sedangkan saya di sini, orang tua juga di sana ngurus-ngurus adik saya itu nyampe nangis lah. Saya bingung harus ngelakuin apa gitu. Cuma yang saya lakukan itu cuma apa, berdoa ya, sholat, berdoa kepada Allah semoga baik-baik saja lah. Jadi selain itu langsung ke video call saya lihat gimana kondisi. Jadi sesuatu yang datang, sesuatu pahit itu hanya istilahnya yang bisa saya lakukan itu hanya bisa berdoa aja sama sabar. Gak ada cara lain. Memang itu udah resiko anak rantau pasti kayak gitulah. Itu udah benar-benar resiko gitu. Enggak bro, tapi kan kalau misalkan itu ngerantaunya istilahnya masih di satu negara, meskipun jauh juga, istilahnya kalau kita di Bandung misalkan kita merantau ke Kalimantan atau ke daerah-daerah yang harus istilahnya nyebrang pulau gitu kan, tapi kalau ada sesuatu yang urgent kita masih bisa istilahnya tempuh dengan jarak 1 jam 2 jam bisa pulang ya gitu, dengan ditungguin. Gak kayak di sini kan kita meskipun ada urgent mau gimana kita kan oke, kita punya uang buat pulang buat apa kita, tapi tidak cukup dengan beberapa yang kita harus urusin dulu di sini, istilahnya kerjaan kita di sini, terus proses buat pulang prosesnya gitu kan. Gak bisa enaknya pulang pergi kayak gitu. Enggak. Karena kan kita di sini tuh kerja bukan jalan-jalan gitu. Kita kalau misalkan jalan-jalan selama beberapa bulan, istilahnya 2 bulan di sini, dan pas baru 1 bulan terus ada kabar, kita masih bisa
pergi orang balik ke ini, tapi kan kalau kayak kita gitu Sebentar Pak, break dulu. Jalan juga videonya. jadi Ya, intinya kita tuh harus apa ya, dengan situasi kayak gini tuh meskipun kita ada jalan. kabar musibah gitu, Full. Full. ya berarti kalau misalkan posisinya ada kayak gini tuh ya samalah gitu, saya juga kalau misalkan ada apa-apa terus paling kita pasrahkan kepada Allah gitu kan, kita berdoa. Ya, Ya sekarang memang berarti kita harus lebih apa ya, lebih bisa memperbaiki diri lah selama jauh dari keluarga, jadi gitu kan. ya Jadi seperti kayak itu. gitulah, Kayak entah gitu. dari ilmu buat mungkin kita nanti di sana buat usaha, apakah di ilmu dari kepribadian kita supaya lebih baik pas nanti ketemu keluarga lagi gitu kan. Iya. Ya udahlah gitu. Mungkin aja sih. Senang saya bisa ngobrol intens kayak gini tuh. Sebenarnya maunya dari awal-awal kita ketemu apa, pertama lihat saya tuh apa gimana gitu tadinya, cuman kalau Berhubungan dengan waktu ya. sekarang kita bisa terrealisasi buat ngobrol intens. Ya udah gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Yogi buat waktunya, bisa Sama-sama Mas Bro. bisa ngobrol sama saya, meluangkan waktunya. Ya udah sekian dulu. Sekian ya. Terima kasih. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.